Apaan sih laba-laba? Makhluk menjijikan kayak gitu, orang-orang takut lah sama laba-laba. Halo guys, apa kabar? Makasih udah mampir ke video ini. Kali ini aku mau ajak kalian mundur ke tahun 60-an buat ngebahas asal-usul salah satu superhero paling terkenal sedunia. Tapi bukan cerita di dalam komiknya, ini cerita di baliknya. Gimana karakter ini lahir, dan fakta yang mungkin banyak orang belum tahu kalau karakter ini dulu hampir aja nggak pernah ada sama sekali. Ya, aku lagi ngomongin tentang Spider-Man. Karakter yang sekarang jadi salah satu ikon budaya pop paling besar di dunia ini. Dulunya sempat ditolak habis-habisan sama orang yang seharusnya jadi bosnya sendiri. Penasaran gimana ceritanya? Ayo kita cerita. Sebelum masuk ke sosok Stan Lee, pembuatnya Spider-Man, aku mau kasih gambaran dulu soal industri komik di Amerika di awal tahun 1960-an. Karena situasi ini penting banget buat ngerti kenapa karakter ini bisa lahir dengan cara yang cukup nekat. Waktu itu, perusahaan penerbit komik tempat Spider-Man lahir sedang nggak dalam kondisi terbaiknya. Pasar komik superhero lagi lesu dan banyak judul-judul yang penjualannya menurun. Salah satu majalah antologi cerita fiksi mereka yang biasanya berisi cerita-cerita fantasi dan misteri pendek bahkan udah diputuskan bakal dihentikan penerbitannya karena dianggap kurang laku. Nah, di tengah kondisi yang serba nggak menentu ini, ada Stan Lee, salah satu penulis di perusahaan itu, yang punya ide buat karakter superhero baru. Idenya sederhana, tapi cukup revolusioner buat zamannya. Dia pingin bikin superhero yang bukan sosok sempurna kayak superhero-superhero populer lainnya di waktu itu, yang biasanya digambarkan sebagai orang dewasa, gagah, dengan kehidupan yang serba lancar. Stan Lee justru pengen bikin superhero remaja yang masih sekolah, yang punya masalah keuangan, yang susah dapat pacar, yang kadang dibully di sekolahnya sendiri. Pokoknya superhero yang problemnya sering kali sama kayak masalah manusia biasa pada umumnya, bukan cuma soal ngelawan penjahatnya doang nih. Soal dari mana ide dasar si Spider-Man ini muncul, Stan Lee sendiri dalam berbagai wawancara di sepanjang hidupnya sering cerita nih, kalau idenya muncul begitu aja waktu dia memperhatikan seekor lalat yang sedang merayap di dinding. Dia kepikiran, gimana ya kalau ada manusia yang punya kemampuan kayak serangga itu, bisa nempel dan merayap di dinding ke segala arah. Meski begitu, Stan Lee sendiri belakangan sering bercanda kalau dia sendiri nggak yakin nih 100% itu beneran jadi momen inspirasinya. Karena ingatan soal momen-momen kecil kayak gitu kan kadang suka bias seiring waktu berjalan ya. Apalagi cerita ini udah dia ulang-ulang ke banyak wartawan selama puluhan tahun. Yang menarik dari ide lalat ini, dia sempat muter otak nyari nama yang pas nih. Beberapa nama yang sempat dipertimbangkan termasuk Flyman, Insect Man, sampai yang paling kocak, Mosquito Man. Untungnya nggak ada satupun dari nama-nama ini yang kepake. Dia sendiri ngerasa nama-nama itu kurang dramatis dan nggak kurang berkesan sama pembaca. Selain dari momen lalat tadi, ada juga pengaruh dari karakter-karakter cerita fiction lawas tahun 1930-an. Tokoh misterius bernama The Spider yang punya ciri khas ninggalin tanda cap laba-laba di wajah musuh-musuhnya. Karakter ini dikenal jauh lebih gelap dan brutal dibanding superhero-superhero pada umumnya waktu itu. Dan Stan Lee ngaku suka banget sama cerita-cerita macam itu semasa kecil ya. Dari kombinasi ide lalat yang bisa nempel di dinding ditambah kesan dramatis dari nama Spider yang udah lebih dulu dia kenal, akhirnya muncul nih nama Spider-Man yang menurutnya kedengaran lebih seram dan berkesan dibanding nama-nama serangga tadi. Buat urusan format namanya sendiri, kenapa dipilih Spider-Man bukan Spider-Boy meski karakternya masih remaja? Itu karena Stan Lee sengaja pengen bikin karakter ini bisa tumbuh dewasa seiring waktu di dalam ceritanya, bukan terjebak selamanya jadi karakter anak-anak. Nah, ini yang bikin cerita ini makin menarik. Waktu Spider-Man ini disodorkan ke penerbit, si bos perusahaan ini bilang, apaan sih laba-laba? Makhluk menjijikan kayak gitu, orang-orang takut lah sama laba-laba dan gak bakal ada yang mau baca komik dengan superhero berbasis binatang yang dianggap menyeramkan kayak gitu. Coba lu pikirin karakter lain deh yang lebih masuk akal. Jangan laba-laba lah. Si bosnya kayak gitu. Selain itu nih, superhero remaja yang jadi tokoh utama juga dianggap agak aneh. Kayak standar komik waktu itu biasanya karakter remaja cuma ditempatkan sebagai sidekick atau asisten dari superhero dewasa, bukan jadi pahlawan utamanya. Jadi buat sang bos, ide ini dianggap double aneh. Superhero berbasis laba-laba dan superhero utamanya masih remaja pula. Tapi Stan Lee nggak nyerah gitu aja nih guys. Karena majalah antologi yang tadi aku udah sebutin emang udah mau diputus bakal ditutup dan edisi berikutnya bakal jadi edisi terakhir. Dia ngeliat ini sebagai kesempatan terakhir yang nggak ada ruginya buat dicoba. Stan Lee mikir kayak gini, toh apa salahnya gue coba? Ini kan edisi terakhir yang nggak akan ada lanjutannya lagi.
Jadi kalau beda dikit, ya nggak masalah lah ya dari yang lain. Akhirnya dengan sedikit mengakali situasi ini, cerita perkenalan karakter berkekuatan laba-laba ini tetap dimasukkan ke edisi terakhir majalah itu di pertengahan tahun 1962. Dan siapa sangka keputusan nekat itu justru jadi titik balik yang mengubah segalanya. Begitu edisi itu terbit dan angka penjualannya masuk, hasilnya jauh di luar ekspektasi siapapun. Edisi yang tadinya cuma dianggap edisi penutup formalitas, ternyata terjual jauh lebih laku dibanding edisi-edisi sebelumnya dari majalah yang sama. Angka penjualan yang tinggi ini bikin penerbit termasuk si bos yang tadinya menolak keras ide ini akhirnya berubah pikiran total. Mereka baru sadar kalau karakter yang tadinya dianggap ide buruk ini justru punya potensi besar. Nggak lama setelah itu, karakter ini akhirnya dikasih komik solo sendiri, terpisah dari majalah antologi tempat pertama kali dia muncul. Dari situlah popularitasnya terus menanjak dari tahun ke tahun, berkembang jadi salah satu karakter visi paling terkenal di seluruh dunia. Muncul di berbagai serial animasi, film live action, dari berbagai era, sampai jadi salah satu warlaba game paling sukses secara komersial. Yang menarik dari sejarah lahirnya karakter ini jadi contoh nyata gimana sebuah ide yang awalnya dianggap nggak akan laku oleh orang yang seharusnya paling paham soal industri itu, si bosnya, ternyata bisa berubah jadi salah satu ide paling sukses sepanjang sejarah. Cuman karena ada orang yang cukup keras kepala buat tetap mencoba meskipun udah ditolak berkali-kali. Menariknya lagi, alasan orang-orang menyukai karakter ini pun ternyata bukan cuma soal kekuatan atau kostumnya, tapi lebih ke sisi manusiawinya. Superhero yang tetap punya masalah hidup sehari-hari kayak keuangan, masalah percintaan, dan tekanan sosial yang justru bikin banyak orang merasa lebih relate nih dibanding sama superhero sempurna lain. Jadi, itu tadi sedikit cerita di balik lahirnya salah satu superhero paling ikonik sedunia, yang ternyata perjalanannya nggak semulus itu ya. Buat aku pribadi, yang menarik dari kisah ini adalah gimana sebuah karya besar kadang lahir bukan dari perencanaan yang matang nih, tapi dari kesempatan terakhir yang hampir aja nggak pernah ada. Kalau majalah itu nggak ditutup, mungkin Spider-Man nggak bakal ada ya. Cerita ini juga ngingetin kita nih, kadang ide yang ditolak oleh orang lain bukan berarti ide yang buruk, tapi mungkin cuma belum ketemu momen yang tepat buat dibuktikan. Menurut kalian gimana? Kira-kira apa jadinya dunia perkomikan kalau ide ini beneran nggak pernah dicoba? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka sama cerita-cerita di balik layar kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Jadi tahu kan?